Itu. Oh, nice. Bang Ilham. Linknya urung siapa ya, Bang? Mas, aku udah WA kamu. Aku belum pernah buat. Bang Ilham. Halo, halo. Sudah siapkah? Baru berapa ini? Baru 5. 8.
Halo, cek. Suara saya terdengar nggak ya? Terdengar. Terdengar, Bu. Alhamdulillah. Merdu. Terima kasih. Sudah bisa mulai ini? Belum ya? Nyanyi dulu, Bu. Duh, nyanyi apa, Mas? Mars PPNI. Tes tes. Suaranya masuk ya? Masuk. Sik ya, aku tak sambi ngeterke vaksin sik mau dia gagal ya diusir karo sekolahane. Oke. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam wabarakatuh. warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Untuk absensi bisa nggak diketik NIM sama nama lengkap G buat laporan saya di kampus lewat chat saja. Ya, saya Gitu. ya silakan ketik NIM dan nama mahasiswa. Nanti tolong Pak Burhan di list ya Pak, nama yang hadir ya Pak. Pak Burhan ada nggak? Atau salah satu saya minta tolong.
Yang bisa nolong saya ngelis yang hadir, sinten nggih? Ibu-ibu aja. Bu, Ibu. Bu Linda, sakit bantu saya Bu, yang ngelis nama yang hadir ya Bu. Nggih, Bu. Ya, baik. Kita mulai atau masih menunggu? Mulai, Bu. Mulai Mulai. mawon, Bu. Ya, baik. Bapak Ibu sekalian, kita mulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, saya langsung share screen saja ya. Nek masalah ditugas ini, kan masalah perawat yang teknologi yo iso dadi saekere. Oke, baik. Nah, wingine ngono, wingine koyo Sudah kelihatan? Sudah kelihatan? Oke, baik. Baik, saya akan terangkan pembuatan ya ask keluarga dengan menerapkan 3S. Baik, Bapak Ibu, kemarin sudah saya lihat ask ke Bapak Ibu sekalian. Mungkin ada dari yang dikumpulkan memang yang memenuhi syarat baru punya Pak Burhan ya. Yang lain masih belum sempurna. Jadi ada yang analisa datanya sudah betul, luarannya salah. Ada yang datanya KMB, luarannya askep keluarga. Ada yang diagnosanya diagnosanya keliru. Jadi bukan problem tapi etiologi. Terus ada yang tidak ada pengkajian tetapi ada diagnosa sampai ke belakang. Ini enggak ada pengkajian kok iso ada data ya. Ada yang pengkajiannya ada, diagnosanya tidak ada tapi ada intervensi. Nah, silakan dibuka punya Bapak Ibu masing-masing ya. Nanti silahkan bertanya kalau memang tidak paham, insya Allah kalau saya bisa jawab, saya jawab. Kalau tidak akan saya coba mencarikan jawabannya. Baik, Bapak Ibu semua untuk askep keluarga itu pada prinsipnya sama ya, tetap menggunakan kriteria ya 5 kriteria SMART ya. Ini Bapak Ibu sudah tahu ya. Cuma SMART-nya ini untuk implementasi penerapannya di askep keluarga beda dengan di KMP ya. Di KMP itu condong ke keluhan-keluhan fisik yang dijumpai saat itu, tetapi kalau di keluarga kita harus pengkajuannya saat itu dan ke belakang ya, mundur. Oke. Ini saya coba akan terangkan untuk pengkajiannya dulu ya, pengkajiannya. Coba Bapak Ibu lihat kemarin pengkajiannya sudah betul apa belum ya. Kalau ini Bapak Ibu mungkin sudah tidak asing lagi. Nah, di pengkajian keluarga. Nah, Bapak Ibu untuk sumber selain bertanya pada klien Bapak Ibu sebagai pasien, Bapak Ibu harus melihat ini sumber data lain yang nanti akan masuk ke DO ya, ke DO untuk pelengkap penegakan diagnosa. Jadi selain bertanya kepada yang sakit, Bapak Ibu bisa bertanya ke perawatnya ya, ke perawatnya, ke bidannya, kemudian ke dokumen ya, ke dokumen itu bisa berbentuk surat kontrol atau hasil-hasil laboratorium atau hasil-hasil radiologi.
silakan dilihat di SDO Bapak Ibu yang sudah saya kembalikan ya. Ada nggak data penunjang? Jadi surat kontrolnya di situ pasti tertera ya, kontrol terakhir kapan, waktu kontrol terakhir itu mendapatkan obat apa, kontrol ulang lagi kapan, kalau dia ada foto ronsen bacaannya apa. Nah, itu ada nggak di situ? Saya belum menjumpai ya, dari yang kemarin dikumpul ke saya. Terus ini pengkajian. Bapak Ibu, sebelum menerapkan 3S, Bapak Ibu harus pastikan dulu pengkajian Bapak Ibu. Di panduan ya, di panduan NORS itu memang pengkajiannya secara DEPKES. Nah, pengkajian secara DEPKES yang ada di panduan itu isinya cuma poin-poinnya saja. Misalnya fungsi sosial, fungsi reproduksi, fungsi sosialisasi. Nah, kemarin sudah saya infokan untuk melengkapi data pengkajian agar penegakan diagnosa itu mudah ditemukan, Bapak Ibu silakan melengkapi pengkajian yang DEPKES itu dengan pengkajian Friedman. Di pengkajian Friedman itu akan jelas item apa yang Bapak Ibu harus tanyakan, apa yang harus Ibu tulis. Misal, di situ ada religi, agama. Nah, agama itu kan tidak cuma Islam, tapi bagaimana pelaksanaan agama Islam itu pada kesehariannya, kemudian nilai dari tata nilai religi agama itu seberapa jauh pengaruhnya terhadap perilaku, kemudian waktu sakit, persepsi sakit dari sudut agama bagaimana, dan seterusnya. Nah, itu harusnya dilengkapi. Tetapi kemarin saya lihat Bapak Ibu itu cuma ngeprint yang ada di panduan terus dicentang-centang. Nah, kalau seperti itu nanti susah ketemu akar masalahnya. Makanya di DSDO-nya yang dimunculkan Bapak Ibu cuma data fisik. Nah, kalau yang dimunculkan cuma data fisik, nah itu masih masuk ke KMP. Oke ya. Itu mohon Bapak Ibu yang pengkajiannya kurang lengkap itu dilengkapi. Ya. Oke. Kemudian tipe data. Nah, ini ada data subjektif dan data objektif. Nah, yang jadi permasalahan yang saya lihat kemarin, data subjek dan objeknya itu masih KMP, belum askep keluarga. Kenapa? Karena DSDO yang Bapak Ibu ketik itu belum mengacu ke 5 tugas keluarga dari mengenal masalah, memutuskan, kemudian merawat, memodifikasi, dan menggunakan fasilitas kesehatan. Belum. Jadi cuma keluhan fisiknya apa, DO-nya ya seperti waktu Bapak Ibu buat KMP udah terus ditegakkan diagnosanya manajemen tidak efektif. Tidak masuk karena tidak sinkron di SDO dengan diagnosanya. Oke, sekarang bagaimana Bapak Ibu menegakkan data di askap keluarga? Bapak Ibu bisa mengacu 5 tugas keluarga ini. Jadi kalau pengkajian itu Bapak Ibu kan bertanya, misal pasiennya menderita osteoporosis ya. Pertanyaan pertama yang harusnya Bapak Ibu tanyakan adalah, tahu nggak kalau pasien itu menderita osteoporosis? Kalau dia tahu, sebatas mana taunya? Apakah cuma pengertiannya saja, ataukah pengertian tanda gejala dan seterusnya sampai komplikasi, ataukah misalnya hipertensi dia cuma tahu bahwa hipertensi itu tidak normal.
Nah, lah normalnya berapa? Tidak tahu. Nah, berarti tugas pertama mengenal masalah, nah itu bisa Bapak Ibu ketik di situ. Pasien mengatakan hanya mengetahui hipertensi sebatas tensi tinggi. Misalnya dia bisa menyebut angka ya di atas misalnya 120/80. Itu saja nggak apa-apa, atau sepengetahuannya pasien. Jadi saya pernah menjumpai pasien dengan stroke, dia tidak tahu penyakit stroke itu apa. Yang dia tahu bahwa penyakitnya itu apa? Kiriman ya dukun. Ya sudah, katakanlah apa adanya, diketik. Jadi kalau di SDO di keluarga itu apapun pernyataan dari pasien atau keluarga itulah diketik apa adanya. Justru itu nanti yang akan memunculkan diagnosa apa yang akan kita tegakkan. Kalau dia tahu bahwa penyakit hipertensi dia tidak tahu sama sekali, apa? Tulis saja. Atau mungkin dia mengetahui bahwa keluarga mengatakan sudah mengetahui penyakit hipertensi sebatas pengertian, tetapi tidak tahu penata laksanaannya. Enggak apa-apa. Ketik apa yang dilontarkan keluarga atau pasien. Itu untuk mengacu tugas keluarga yang pertama, yang nanti akan menjadi data DS-nya. Kemudian, pertanyaan yang harus dilontarkan adalah, Bapak Ibu, kalau Bapak Ibu sakit, mau osteoporosis, mau hamil, mau anak diare, dan sebagainya, itu pasti pertanyaannya, Ibu ini anaknya sakit nih, mau dibawa ke rumah sakit atau ke puskesmas enggak? Mau dibawa ke rumah sakit ataupun ke puskesmas, jadi mengambil keputusan itu mengacu pada pelayanan primer ya di puskesmas. Misalnya Bapak Ibu, Ibu ini sakitnya sudah diperiksakan puskesmas belum? Belum. Ibu mau periksa puskesmas nggak kira-kira? Oh iya nanti. Nah, keluarga mengatakan belum pernah membawa Tuan X periksa ke puskesmas. Selesai. Kalau masalahnya gizi, ya, ORIF misalnya, ya mungkin Bapak Ibu sudah pernah fisioterapi di atau konsultasi di puskesmas, atau pernah nggak konsultasi ke fisioterapi? Untuk pertanyaannya, pasien atau keluarga mengatakan, keluarga Tuan X atau Tuan X-nya sendiri mengatakan bahwa belum pernah konsultasi di puskesmas atau fisioterapi. Tergantung kasus Bapak Ibu sekalian. Kemudian yang ketiga, pertanyaannya, kalau Bapak sakit, ya mau sakitnya apa terserah ya, bagaimana merawat di rumah? Saya tidak harus perawatannya sesuai medik, tidak. Jadi apapun yang dilakukan, entah itu sesuai dengan medik atau tidak, tulis di situ sebagai DS ataupun DO. Misalnya, keluarga kalau nyeri, ya, misalnya kalau dia misalnya asam urat dikompres dengan air hangat, tulis saja. Ya, keluarga kalau kakinya nyeri, dibiarkan saja tanpa minum obat, silakan, sesuai pernyataan. Kemudian kalau dia minum obat, pertanyaannya obat yang diminum itu apa, dosisnya berapa, minumnya kapan, sebelum atau sesudah makan, terus dengan resep dokter atau beli di warung. Itu harus jelas, karena kebanyakan pasien yang sudah lama terpapar sakit itu beli obatnya di warung tanpa resep dokter. Nah, itu nanti yang akan menjadi data Bapak Ibu ya di SDO. Ya. Kemudian kalau sudah ada pernyataan dan
pernyataan dan pertanyaan itu Bapak Ibu harus lihat bagaimana keluarga itu memodifikasi lingkungan. Nah, dilihat dulu kasus sakitnya apa. Kalau misalnya ibu hamil trimester pertama, ya kan? Nah, kalau masuk rumah kamar mandi selalu mual muntah. Berarti pertanyaan ke anggota keluarga yang lain misalnya, ini ibu kan muntah-muntah nih kalau masuk ke masuk ke kamar mandi. Gimana supaya ibu ini nggak muntah-muntah? Nah, mungkin dimodifikasi kamar mandinya dikasih parfum, kemudian dibuat sedemikian rupa supaya orang hamil masuk ke situ itu nyaman, tidak mual. Kalau dia bau nasi ya, yang baru dimasak uapnya itu muntah-muntah. Nah, bagaimana keluarga menyikapi supaya anggota keluarga yang lain itu tetap terpenuhi kebutuhan rasa nyamannya, tidak berbau nasi yang sedang dimasak. Nah, itu caranya bagaimana? Kalau dia misalnya cengeng karena hipertensi, terus dia tidak minum obat, kalau pusing cuma tidur. Terus modifikasinya apa? Modifikasi fisiknya, bagaimana keluarga itu menciptakan lingkungan fisik tempat dia tidur itu supaya dia nyaman. Enggak tuku, mulai lah setengah jam kasar. Oke, sudah belum ini? Kemudian lingkungan fisik. Nah, lingkungan fisik ditanya dulu. Psikologis, nah itu Bapak Ibu harus lihat sakitnya apa. Ada enggak faktor psikologis yang harus dimodifikasi? Nah, itu harusnya ditanyakan. Kemudian untuk fasilitas kesehatan tugas yang kelima, pertanyaannya Ibu, kontrol terakhir di mana? Kapan? Dapat resep terakhir obatnya apa, masih atau tidak, kontrol ulang lagi kapan. Nah, itu harusnya ditanyakan. Itu untuk analisa data. Oke. Silakan dilihat ya. Kemudian diagnosa. Bapak Ibu, diagnosa ya. Diagnosa di askep keluarga bisa diagnosa pada konteks klien sebagai individu. Klien sebagai individu berarti keluhan yang ada pada individu tersebut. Misalnya nyeri, gangguan eliminasi, gangguan rasa nyaman, dan sebagainya. Itu berarti diagnosa askep keluarga muncul pada konteks batasan keperawatan klien sebagai individu. Nah, kalau yang kedua itu klien ya, jadi keluarga sebagai klien. Jadi di situ diagnosa itu bisa mengcover ya, mengcover problem dalam keluarga itu. Misalnya manajemen tidak efektif atau perilaku kesehatannya yang tidak efektif atau apa tergantung kasus Bapak Ibu. Nah, untuk diagnosa askep keluarga yang SDKI, Bapak Ibu kalau buka bukunya itu kan ada di situ item tanda, gejala, dan faktor risiko. Nah, diagnosa yang muncul atau yang harusnya ditulis itu cukup problem, tidak pakai etiologi. Jadi yang pakai etiologi salah total. Kemudian kemarin saya lihat etiologi tanpa problem. Punya siapa? Saya lupa ya. Jadi Bapak Ibu, ketidakmampuan mengenal masalah, ketidakmampuan memutuskan, ketidakmampuan merawat, ketidakmampuan memodifikasi, ketidakmampuan menggunakan pelayanan kesehatan itu bukan problem. Tapi itu sebenarnya etiologi. Jadi yang nulis itu silakan direvisi ya. Itu bukan diagnosa, salah. Itu tugas kesehatan keluarga. Kalau teori yang dulu itu jadi etiologi, kalau sekarang tidak pakai etiologi. Kemudian Bapak Ibu, satu lagi.
diagnosa keperawatan di askep keluarga itu berbeda dengan di KMP. Yang berbeda apa? Aktual, resiko, dan potensial. Yang berbeda nanti di potensial. Ya. Kalau aktual itu berarti sudah terjadi ya. Ini sudah di luar kepala. Resiko berarti depan akan terjadi gangguan. Sudah ada tanda-tanda. Nah, yang beda adalah potensial. Bapak Ibu kalau menegakkan diagnosa potensial di aspek keluarga, di sini menggambarkan bahwa respon keluarga yang Bapak Ibu kasih itu dalam kondisi wellness, sejahtera. Berarti DSDO-nya itu isinya bagus-bagus semua, positif-positif semua. Jangan ada yang negatif. Misalnya tidak mengetahui tentang, nah kok tapi problemnya kesiapan. Tidak ada dukungan, tapi problemnya kesiapan. Nah, itu salah. Ya. Kenapa? Karena potensial di sini nanti mengacunya bahwa etiologi itu menggambarkan kondisi kesehatan dalam keluarga tersebut lebih tinggi, akan lebih tinggi. Oke. Ya. Ini wellness. Oke. Oke, ini untuk diagnosa. Ya. Nanti saya akan kasih contoh langsung. Ya, kasih contoh langsung biar Bapak Ibu tahu. Ya. Kemudian untuk prioritas masalah, nah Bapak Ibu ini skor per angka kali bobot, sudah nggak masalah ya. Nah, kemarin ada Ibu yang bertanya untuk menentukan kriteria itu yang 2, 3, 4 yang bermasalah ya. Terutama yang 2, 3. Jadi kalau kasus di UKOM terkadang ada kasus, nanti pertanyaannya misalnya kemungkinan masalah pada kasus di atas skalanya A mudah, B sebagian, C tidak dapat. Atau mungkin ditambah apa lagi. Nah, Bapak Ibu untuk menentukan angka yang ada di sini itu Bapak Ibu harus melihat apa yang harus dilihat. Yang harus dilihat ini. Jadi menentukan angka itu enggak sembarangan angka ditulis. Harus sinkron dengan skala penentu. Oke, ya. Contoh misalnya aktual, kriteria masalah aktual risiko potensial. Kalau ini gampang ya, skornya tinggal dilihat memang dia aktual risiko potensial. Di alasan pembenaran, Bapak Ibu harus membuat pernyataan kok aktual, buktinya apa? Misalnya, dia hipertensi sudah 10 tahun, mengalami nyeri skala sekian. Kemudian apa lagi? Pasien nampak kesakitan dan sebagainya. Berarti itu alasan pembenaran skornya merujuk ke aktual 3. Kemudian misalnya potensial. Diagnosa yang muncul potensial atau kesiapan coping. Nah, berarti bukti kesiapannya nanti di alasan pembenaran faktor penentu itu Ibu tunjukkan pernyataan-pernyataan mana yang menyatakan bahwa dia itu siap atau mengarah ke skor potensial. Kemudian yang kedua, kemungkinan masalah diubah. Mau mudah sebagian tidak dapat. Bagaimana cara menentukan angkanya 2, 1, atau 0? Bapak Ibu lihat di sini. Kemungkinan masalah dirubah itu dilihat dulu. 1, pengetahuan. Pengetahuan tentang apa? Tentang problem yang Ibu tegakkan. Misalnya pengetahuan tentang manajemen nyeri. Baik. Kemudian pendidikan. Misalnya perguruan tinggi nurse. Tuh, itu dari situ
nanti akan terlihat skornya berapa. Kemudian yang dilihat lagi adalah sumber daya keluarga. Sumber daya keluarga itu bisa berbentuk materi dan non-materi. Materi itu bisa berbentuk pendapatan, keuangan, kemudian BPJS, jaminan-jaminan kesehatan ada enggak, kemudian mungkin kasusnya apa. Nah, tergantung problemnya. Jadi yang materi. Yang non-materi, Ibu bisa memaparkan di alasan pembenaran, misalnya bagaimana dukungan keluarga waktu si A ini sakit? Apakah dia mendukung? Contohnya dia mengantar ibunya kontrol rutin, kemudian selalu mensupport agar selalu minum obat teratur, kemudian selalu menggantikan peran Tuan X yang sakit. Nah, peran mencari nafkah. Nah, itu salah satu sumber daya non materi ya yang nanti bisa menentukan skor Bapak Ibu. Makanya kalau di pembuatan ASKEP khususnya yang kian ini yang ini tuh dicermati betul sama pengujinya. Makanya harus betul. Kemudian bagaimana dia merawatnya? Kalau misalnya dia hipertensi, nah hipertensi yang dilakukan di rumah itu apa? Apakah dia sesuai dengan medis atau tidak? Nah, itu harus dilihat. Kemudian masyarakatnya mendukung atau tidak. Ya. Oke, sebentar nih ya. Oke. Di masyarakat misalnya apakah dia ikut Prolanis? Apakah dia ikut Prolanis ataukah ikut ke perkumpulan-perkumpulan tentang penyakitnya? Kalau misalnya TBC ya, apakah dia ikut di situ misalnya paguyuban TBC atau apa? Nah, dari ini nanti akan ketahuan berapa skornya. Ya, skornya. Jadi misalnya dia pengetahuannya bagus, pendidikannya tinggi, sumber dayanya mendukung, keperawatan, cara merawat dia di rumah itu sudah sesuai dengan medis, masyarakatnya mendukung, mungkin ada perkumpulan tentang penyakit-penyakit tersebut, perpaguyuban, DM atau Prolanis atau dan sebagainya ya. Kalau itu ada semua, nah berarti kemungkinan masalahnya diubah itu lebih mudah. Nah, berarti Bapak Ibu tinggal lihat skornya. Ya. Tapi kalau misalnya pendidikannya nggak lulus SD, pengetahuan tentang problem yang ditegakkan dia nggak tahu, sumber dayanya yo ekonominya miskin, nggak punya suami, nggak punya anak, di rumah sendirian, lansia lagi, 60 tahun, nggak ada yang merawat, masyarakatnya nggak peduli. Bagaimana? Apakah dia mudah untuk dirubah kasus tersebut? Susah. Itu secara logika begitu. Berarti nanti scoring Bapak Ibu tinggal melihat aja. Ya, lihat aja yang ini mudah sebagian atau tidak dapat. Nah, jadi nanti menilainya tuh dari sini. Alasannya ini apa? Matching nggak dengan skornya? Kalau matching ya berarti benar. Kalau nggak matching ya salah. Yang salah adalah di scoringnya. Kemudian potensial dicegah itu mau mudah, ya, rendah, cukup, tinggi. Nah, itu bagaimana? Ya nanti dilihat dulu potensial ini satu, kepelikan masalah. Masalah itu rumit atau tidak? Dilihat dari sudut klien, pasien Anda. Bisa jadi kalau masalah yang kecil menurut kita secara medis itu masalah kecil, tapi bisa jadi menurut pasien itu masalah yang pelit. Contohnya Bapak Ibu aja misalnya ada pukul batu ya di wajah, itu pikirannya kan mesti ini jangan-jangan tumor atau kanker. Nah, itu sudah nanti membuat skornya berbeda. Tapi kalau orang awam justru karena dia tidak tahu itu apa, iki pokoknya kukul ternyata kanker. Nah, berarti kan dia menganggap sebenarnya itu tidak masalah. Nah, kemudian lama terpapar. Nah, Bapak Ibu, lama terpapar, coba Ibu bayangkan kalau
10 tahun hipertensi dengan baru saja terkena hipertensi, kira-kira mudah dicegah yang mana? Otomatis yang baru saja terkena itu lebih mudah dicegah daripada yang terpapar lama. Ya, kalau terpapar lama itu wis paten ya. Nah, nanti ini akan berpotensi pada poin berikutnya, menonjolnya masalah. Nah, kalau terpapar lama ataupun baru, tindakannya apa? Nah, dari situ nanti akan kelihatan ini potensial dicegahnya tinggi atau rendah atau cukup. Nah, kalau potensial dicegahnya tinggi, yo berarti baguslah cepat mari ya. Kemudian menonjolnya masalah. Nah, menonjolnya masalah itu persepsi sudut pandang pasien atau keluarga itu terhadap problem. Masalah itu jadi problem ya, problem yang Ibu tegakkan di diagnosa tadi seperti apa. Bisa jadi dia menganggap sakitnya tidak bermasalah karena udah terbiasa, karena sudah terpapar puluhan tahun. Nah, berarti skornya berapa? Kita lihat ya. Kemudian kalau harus segera ditangani ya berarti skornya berapa? Per berapa kali bobotnya. Itu untuk penentuan scoring. Silakan Bapak Ibu lihat masing-masing, sudahkah yang Bapak Ibu ketik itu matching dengan skornya. Oke. Ya. Ada pertanyaan dulu? Sedikit-sedikit, yang penting paham. Ada pertanyaan dulu? Enggak ada? Ada Bu Endang. Ya. Yang tadi jenengan sebutkan, yang didiagnosa keperawatan keluarga itu kan yang ditulis problemnya tanpa etiologi ya Bu Iya. ya. Kemudian kemarin ada yang menuliskan ketidakmampuan mengenal masalah, itu saya sendiri juga tahunya itu problem Bu, bukan etiologi. Kemudian kalau ketidakmampuan mengenal masalah itu etiologi, berarti problemnya apa ya Bu ya? Bu, jadi etiologi untuk askep keluarga itu tidak dipakai. Sekarang sudah tidak dipakai. Adanya problem. Nah, problemnya apa lah? Jenengan DSDO ini apa? Gitu loh. Jadi DSDO-nya apa? Misalnya, kalau Ibu problemnya diketik ketidakmampuan mengenal masalah, ya. Di tugas keluarga itu mengenal masalah itu poin pertama. Ya, jadi bukan problem. Terus defisit pengetahuan di askep keluarga sebaiknya tidak diambil. Kenapa? Karena nanti di SLKI-nya, di luarannya itu sudah masuk di dalam mengenal masalah. Nanti saya akan terangkan ke situ. Jadi tinggal datanya Ibu apa di situ. Datanya apa, problemnya apa. Kalau penjenengan tanya problemnya apalah, tergantung mau analisa datanya yang diketik apa. Misalkan Ibu, misalkan di DS-nya kalian tidak mengetahui dia sakit apa, cuma yang dirasakan badannya nyeri, dan setiap nyeri itu selalu beli obat anti nyeri di warung, itu kira-kira apa Bu? Contoh Bu, biar nanti Lah itu kita mudeng. Ibu, itu DSDO KMP bukan keluarga. Oh. Itu KMB. Kan tadi saya sudah menerangkan. Di DSDO askep keluarga itu 5 tugas keluarga. Jadi misalnya Ibu mau menegakkan apa nyeri. Ya berarti pernyataan DS-nya, pertanyaan kita ke pasien, Bu, jenengan tahu nggak nyerinya ini apa? Oh, nggak tahu. Tahu nggak penyebab nyerinya ini apa? Nggak tahu. Tahu nggak bagaimana nanti kalau nyeri harus diapakan? Nggak tahu. Berarti itu baru mengenal masalah. Keluarga, Tuan X mengatakan belum mengetahui tentang penyebab, pengertian, penata laksanaan. Itu baru tugas pertama, Bu. Tugas kedua, Ibu kan bertanya yang gini, Pak, kalau jenengan sakit kakinya nih, Bapak itu periksa ke puskesmas mboten. Itu baru. Berarti keluarga itu belum bisa memutuskan. Keluarga mengatakan belum pernah ke puskesmas, atau kalau sudah ya berarti keluarga sudah pernah membawa
Tuan X ke puskesmas. Hmm. Begitu. Kemudian pertanyaan yang ketiga, ini baru satu problem. Bu, kalau kakinya sakit nih, diapakan di rumah? Diobati pakai apa? Apakah pakai herbalis? Apa pakai piket? Apa pakai obat dari dokter? Nah, atau beli obat sendiri di warung karena dia sudah tahu obatnya, minumnya kapan, dosisnya berapa. Selain itu, diapakan lagi? Dulu pernah ada pasien saya, ya, Iya, keluarga itu kakinya luka, karena dia punya gula, tidak sembuh-sembuh, akhirnya dia kasih oli diosetkan di kulitnya. Nah, itu ditulis, berarti pasien mengatakan bahwa diobati dengan oli panas. Setiap apa? Oh. Setiap hari. Ya udah, mau dia salah dalam merawat atau tidak, tulis aja. Itu. Kemudian yang keempat, lah kalau Bapak sakit nih, terus Bapak ngapain? Berarti kalau itu kan mengarahnya ke respon kita terhadap nyeri. Apakah kalau sakit dibawa tidur, ataukah dibawa ke tetangga, atau dibawa piknik, atau dibawa kemana? Nah, itu kan modifikasi ya namanya. Terserah. Nah, baru pertanyaan terakhir, Pak, ini yang sakit nih kakinya. Terus pernah dibawa ke dokter enggak? Dari dokter, kalau enggak pernah yuk bilang tidak. Jadi nyerinya itu tidak pernah dibawa ke rumah sakit. Kalau pernah ya berarti kapan terakhir, terus kontrol ulang lagi enggak. Kalau kontrol ulang lagi kapan, obatnya apa, instruksinya apa, tertulis. Nah, kalau data ibu cuma yang ibu nyatakan tadi itu KMP. Oke, makanya yang kemarin ada yang terus di list mengenal masalahnya ini, memutuskannya ini, boleh. Seandainya tidak di list gitu ya nggak apa-apa. Yang penting di SDO itu sudah memunculkan 5 tugas keluarga. Oh iya. Ya, sudah Mohon paham? izin pertama, Bu. Iya. Oke, makasih Bu Endang. Tapi yang disebutkan Mbak Yuli tadi ada nyeri ya, seumpamanya nyeri. Apakah nanti di analisa data itu ada problem nyeri apa nanti include di diagnosa keluarganya, Bu? Ya, baik. Tadi saya sudah mengatakan di depan, Pak, Kaskep keluarga, jadi ada batasan-batasan asuhan keperawatan keluarga. Ada klien sebagai individu, ada keluarga sebagai individu, ya. Nanti ada masyarakat sebagai individu, ya, konteks, ya. Nah, ada lagi nanti yang jadi ada 5 tingkatan. Nah, kalau saya lihat Bapak Ibu ini condongnya seperti rumah sakit. Jadi pasien itu keluhannya apa? Ya udah itu diagnosanya, mau nyeri, gangguan mobilitas atau gangguan nutrisi. Itu kalau di askep keluarga itu namanya asuhan perawatan keluarga dalam konteks pelayanan keperawatan keluarga individu sebagai klien. Jadi jenengan melihat sosok satu orang, terus problemnya apa? Itu boleh nggak ditegakkan? Boleh. Tapi di SDO-nya harus 5 tugas keluarga tadi. Terus kalau di laporan itu minimal harus 2. Karena ini Bapak Ibu bukan lagi D3, kalau D3 boleh. Ambil itu Bu, ngambil yang itu ya nyeri, gangguan perfusi, oke, nggak apa-apa. Tapi kalau NES harus keluarga sebagai klien. Jadi problem Bapak Ibu diagnosanya itu mencakup bisa untuk satu rumah. Nah, manajemen keluarga tidak efektif. Itu kan tidak cuma si pasien. Kenapa? Misalnya ibunya DM nih, tapi bapak ibu ya ibunya 60 tahun DM, tapi anaknya di rumah masaknya tetap pakai gula, tiap pagi harus nyiapin teh panas manis, terus cemilannya manis-manis, tidak ada dietnya. Nah, itu berarti kan bisa ditegakkan keluarga sebagai klien. Nah, manajemen tidak efektif. Misalnya seperti itu, tergantung kasusnya. Ya, paham Pak?
Oke, Bu. Ya, oke. Ada Iya. lagi? Untuk diagnosa dulu. Untuk intervensi itu lebih mudah nanti. Yang penting ini benar dulu, penegakan diagnosanya benar dulu. Oke, ada lagi yang bertanya? Jadi Bapak Ibu lihat yang Bapak Ibu ketik kemarin, kalau masih nyeri, PQRST-nya sekian, terus jadi yang nampak cuma di SDO-nya itu cuma yang dilihat mata, jadi cuma fisik, nah itu berarti masih KMP. Askep KMP. Oke, ada lagi yang bertanya? Tidak? Boleh Pak, tanya aja. Ya, terutama yang ngambil kian keluarga nih ya, harus lebih detail. Oke, ada lagi? Nah, untuk luaran, nah Bapak Ibu, di buku LKI, nah saya nggak tahu nih Bapak Ibu pas punya atau nggak, biasanya nggak punya. Nah, Bapak Ibu Punya, di Bu. SLK, oh punya, luar biasa ya. Di SLKI itu nanti kan Bapak Ibu akan menemui ini. Di situ kan ada diagnosa, kemudian ada perencanaan, di mana ada indikator dan kriteria hasil. Nah, nanti ada bedanya Bapak Ibu. Di luaran maupun di intervensi itu harus meruntut kelima tugas keluarga. Bedanya di situ. Kalau di KMP ya udah, misalnya di SLKI indikator luarannya apa, tulis saja. Misalnya dia sesek ya, nafasnya normal. Terus mungkin foto ronsennya balik normal. Terus apa? Nah, itu kan medis ya. Berarti itu KMP. Tapi kalau di keluarga beda. Harus urut dari atas, mengenal masalahnya, luarannya apa, kemudian memutuskan masalah, luarannya apa, merawat luarannya apa, modifikasi luarannya apa, kemudian pelayanan kesehatan luarannya apa. Itu. Kayaknya di situ. Nanti saya kasih contohnya. Kemudian yang psiki juga. Psiki, nanti kalau di buku psiki itu isinya perencanaan, observasi, terapeutik, edukasi, kolaborasi. Bapak Ibu, kalau di keluarga itu memang kebanyakan adalah edukasi. Ya, edukasi. Monitor intervensinya edukasi, nanti monitoringnya bentuknya perilaku. Misalnya, edukasi tentang apa? Manajemen nyeri. Ya udah, yang Ibu mau edukasikan apa aja. Nanti diimplementasi, ngikutin dari intervensi itu, dievaluasi bentuknya apa, perilakunya. Makanya bagi yang nulis kian, ya terutama jadi tidak bisa misalnya 1 minggu harus selesai gitu, nggak bisa, karena di askep keluarga untuk waktu, nah itu kan lebih fleksibel. Ya, kalau di rumah sakit misalnya buat kian tentang hipertensi, ya kan hari pertama apa, hari kedua apa, hari ketiga apa, selesai. Dan terapinya itu jelas ya, obatnya apa, dikasih apa. Kalau di keluarga nggak bisa. Di keluarga itu indikator pertemuannya misalnya pertemuan pertama, berapa menit, terus tujuan Anda apa. Makanya kalau yang di kian keluarga, bisa jadi nanti Bapak Ibu itu lebih dari 1 minggu. Ya, pertemuan keluarga Senin, cuma untuk perkenalan. Tidak mungkin langsung intervensi. Ya, kemudian pertemuan kedua mungkin masih mengkaji. Karena apa? Mungkin anggota keluarganya yang harus dikaji ada yang belum komplit. Nah, bisa. Pertemuan ketiga mungkin baru intervensi. Karena pertemuan kedua itu baru ketemu masalah. Kemudian pertemuan keempat melanjutkan intervensi sambil monitor yang intervensi hari kedua. Kemudian pertemuan yang kelima atau keenam mungkin intervensi dan monitor pertemuan-pertemuan berikutnya. Nah, begitu. Jadi kalau menulis sekian yang askep keluarga, hati-hati dalam menentukan timing, waktu. Ya, tidak harus hari pertama, hari kedua, hari ketiga, tidak. Karena kan
Hari pertama bisa ketemu dengan pasien, hari kedua pasiennya jagong, hari ketiga pasiennya layak, hari keempat pertemuan kedua, baru hari kelima, nggak masalah. Ya, oke. Ini sementara nanti saya akan kasih contohnya. Ya, ada lagi yang bertanya sampai di sini dulu? Cukup ya. Kalau cukup, saya akan ganti contoh. Oke. Saya tutup dulu. Mau contoh diagnosa apa langsung? Contoh diagnosa, Bu. Oke, contoh diagnosa. Oke ya. Ini contoh diagnosa yang ada di buku panduan dulu ya, panduan. Nanti akan saya kasih contoh diagnosa yang sudah dalam bentuk SDKE. Oke. Nah. Oke, Bapak Ibu, ini yang ada di buku SDKI ya, sudah pernah melihat ya. Ini contoh diagnosa. Nah, Bapak Ibu, memang kesulitan yang di keluarga itu misalnya saya menegakkan coping tidak efektif. Terus di SDO ini apa? Nah, ini lihat. Kalau di buku panduan ya buku SDKI, nah itu kan tulisannya seperti ini. Misalnya diagnosanya ini terjadi karena apa, kemudian gejala yang muncul apa. Nah, cuma gini. Jadi Bapak Ibu untuk mengetahui apa sih diagnosa yang saya tegakkan seperti pertanyaan Ibu Yuli tadi, Bu problemnya terus apa? Lah ya Ibu lihat dulu. Loh, kasusnya itu apa? Lihat nih, diagnosa misalnya coping itu bisa terjadi karena apa? Karena 1, 2, 3, 4. Nah, ini. Nah, berarti Bapak Ibu harus buka buku SDKI. Nah, terus gejala yang muncul ya apa? Nah, kalau misalnya jadi Bapak Ibu memang diagnosa di askep keluarga itu condongnya tidak hanya fisik ya. Jadi Bapak Ibu harus lihat nih misalnya apakah misalnya istrinya terabaikan. Ya. Jadi ada kasus dulu ya waktu praktek di nurse ya. Nurse itu ada kasus bahwa keluarga ya ini kasus fakta, justru kasus fakta. Istri bersama anak dan mertua tinggal di rumah suami, tetapi suaminya tinggal di tempat selingkuhannya. Nah, itu terjadi. Nah, kalau seperti itu, nah diagnosanya apa? Berarti Ibu kaji dulu. Apakah dia merasa terabaikan? Apakah perannya tidak efektif? Ya. Apakah ada sesuatu? Apakah hubungan dengan suami komunikasinya terputus? Nah, berarti apakah diagnosa yang muncul nanti risiko? Ya mungkin hubungannya tidak efektif atau apa? Nah, pertanyaan itu yang Bapak Ibu harus tegakkan supaya diagnosanya itu muncul. Nah, ini contoh-contoh ya, penurunan coping. Nah, berarti apa? Apakah ada perubahan peran keluarga? Nah, yang membuat copingnya itu akhirnya menurun. Apakah orang tersebut kurang terpapar informasi sehingga copingnya tidak bagus, akhirnya menurun. Nah, apakah orang terdekat lebih fokus ke dunia luarnya daripada ke pasien itu? Nah ini, nah Bapak Ibu itu dari tahun ke tahun sukanya itu manajemen keluarga tidak efektif, ya.
dari Mbah Buyut sampai Cicit itu mesti ini diambil. Tapi kasusnya ya SL saya buka kemarin itu SLKI luarannya ya SLKI-nya itu copy paste. Mau dia obesitas. Jadi kasusnya TBC pokoknya manajemen terus SLK ini copy paste temennya diblek di situ. Karena saya baca sama semua, padahal kasusnya beda. Jadi Bapak Ibu, manajemen tidak efektif itu dilihat manajemen yang mana gitu loh. Mosok TBC karo ibu hamil, karo patah tulang, karo ini kok sama. Ya, kalau misalnya ibu hamil, manajemen tidak efektif, berarti dia memutuskan masalahnya itu apa? Apakah dia udah konsul ke petugas kesehatan? Apakah dia harus konsul ke ahli gizi? Kalau kasusnya ini patah tulang, harusnya tugas luaran di tugas yang kedua, itu harusnya munculnya apakah dia konsultasi konseling kesehatan ke fisioterapi, dilengkapin gitu nggak apa-apa. Apakah dia konseling dengan ahli gizi juga? Nah, mosok TBC yo. Jadi kemarin saya lihat apa ya? Hampir sama plek, jadi nggak usah diwaca nek bodoh plek gitu. Ya, kasusnya beda lagi. Nah, itu. Terus sukanya perilaku kesehatan tidak efektif. Jadi Bapak Ibu silakan dibuka di buku ya, di buku SDKI bedanya manajemen sama perilaku. Kalau manajemen itu pengaturan, Pak. Pengaturan. Jadi pengaturan kasarannya kalau bahasa Jawa gini ya. Wis ngerti pantangan tapi dilakukan. Nah, itu berarti manajemennya nggak bagus. Contoh misalnya, saya sakit gastritis, tapi ya tetap makan sambal, tetap stres, itu manajemennya nggak bagus, bukan perilaku. Kalau ibu misalnya sudah tahu hipertensi, tapi pagi tetap kopi, tetap stres di tempat kerja, terus tetap makannya ya tidak mengurangi garam, itu manajemen. Kalau perilaku itu berarti bentuknya adalah action-action yang condong nanti mengarah ke suatu penyakit. Itu kasaran bodonnya itu begitu. Paham ya, Pak? Nah, ini contoh. Sekarang saya mau kasih contoh yang konkret saja deh. Udah jam 2 nih soalnya. Contoh yang konkret. Saya stop dulu ya. Ini saya kasih contoh ASKEP SLKI ya. Oke, sudah. Oke, nih saya kasih contoh. Ya, sudah kelihatan? Perlu diperbesar? Perlu diperbesar enggak? Kalau dari HP kurang jelas, Bu. Belum, Bu. Soalnya kan ini sudah di atas. Sudah Ya, saya zoom, Bu. rata-rata. Usia di atas rata-rata, Bu. Usia di atas rata-rata. Nih, udah kelihatan saya kebesaran ya. Sebentar. Sedikit lagi. Cukup? Oh, kegedean enggak? Enggak, ya cukup, Bu. Kelihatan, Bu. Kelihatan. Malah kecil lagi. Oh, kecil lagi. Nah. Udah cukup? Cukup, Bu. Cukup? Ya. Oh, ya. Sebentar. Ini yang diagnosa tadi belum saya kasih contoh ya? Belum, Bu. Oh ya, saya. Yang diagnosa aja dulu deh. Diagnosa ya. Oke. Tiga. Ya, sudah kelihatan? Sudah, Bu. Baik. Nggak kelihatan ya. Ada efek memang. Apa yang harus saya tulis di DSDO? Nah, ini lihat Bapak Ibu. Nih, dia tidak mengetahui tentang manajemen.
Kalau dia mengetahui manajemen hanya sebatas apa? Terus menderita sudah 10 tahun yang lalu, berarti sudah lama. Nah, terus untuk memutuskan masalah, sudah dibawa ke puskesmas, tapi pas sakit saja. Terus perawatannya bagaimana? Dia sudah mengurangi garam, tapi masih makan gorengan. Padahal ya Bu, ngurangi garam, tapi jajannya gorengan. Terus jarang kontrol karena mungkin nggak ada yang mengantar. Terus minumnya amlodipin, tapi beli di apotek tanpa resep. Minumnya nek pusing aja. Terus kalau pusing selain minum amlodipin cuma dipakai untuk istirahat. Nah, istirahat ini masuk dalam tugas modifikasi. Kemudian ruangannya dibuat tenang, itu masuk dalam tugas modifikasi. Kemudian modifikasi psikologis. Nah, apa yang dilakukan? Tidak ada modifikasi. Kenapa? Karena dia tetap memikirkan cucunya yang nakal. Terus dia masih kerja di sawah. Perlu masuk nggak? Perlu, karena dia hipertensi. Kalau ke sawah sampai siang bisa nanti kecapean, tensinya naik, stroke. Terus punya fasilitas BPJS kelas 3. Kontrol terakhir puskesmas. Nah, jadi Bapak Ibu, kalau di SC jenengan nggak panjang gitu ya berarti perlu dicek. Mis masuk apa askep keluarga apa askep KMP. Ya, oke. Nah, kemudian ini tekanan darah. Nah, tekanan darahnya berapa? Ini yang kelihatan aja. Misalnya dia punya BPJS, ya BPJS kelas berapa dan sebagainya. Itu baru analisa data askep keluarga dengan diagnosa manajemen tidak efektif. Nah, scoringnya bagaimana? Nah, nih sudah saya terangkan tadi untuk scoringnya, ya. Scoringnya nih, alasan pembenaran. Nah, ini kan kalau dia skornya 1, dia sudah 10 tahun, ada gejala nyeri, cengeng, tengkuknya sakit, nah tekanan darahnya 160, nah berarti jelas itu apa? Aktual. Nah, kemungkinan masalah pendidikannya gimana, pengetahuan tentang manajemennya bagaimana, kemudian merawatnya bagaimana di rumah, kontrolnya kapan, kapan terakhir kontrol. Nah, ini akhirnya yang membuat kemungkinan masalah ini bisa dirubah mudah sebagian atau tidak. Kemudian potensial dicegah. Dia dirawat di rumah atau merawatnya dengan minum amlodipin, ya, terpaparnya 10 tahun, kemudian apalagi. Nah, di situ yang akan menjadikan skornya matching atau tidak. Kemudian menonjolnya masalah, nah ingin sembuh. Nah, ingin sembuh berarti skornya berapa? 2/2 kali 1. Itu contoh. Ada pertanyaan? Cukup? Cukup. Oke, kemudian saya akan buka yang SLKI. SLKI. Nah, gampang kok, Bu. Oke. SLKI. Kalau tadi saya ngasih contohnya tentang diagnosanya manajemen. Nah, ini SLKI-nya saya mau ngasih SLKI yang nyeri. Aku nek tak kasih SLKI yang manajemen di copy paste. Terus besok ke saya jadi manajemen tidak efektif semua ya. Nggak apa-apa, Bu. Oh, tidak apa-apa ya. Oke, sekarang saya kasih contoh yang diagnosa nyeri dan kenyamanan ya. Jadi Bu, SLKI bedanya dengan KMB di askep keluarga adalah Ibu harus meruntutkan ini yang saya blok biru. Mengenal masalah sampai tugas yang kelima. Jadi timingnya itu pertemuan keberapa, waktu pertemuan itu berapa menit.
menentukan berapa menitnya bagaimana? Setiap anggota keluarga berbeda-beda. Karena keluarga yang Ibu kaji tingkat pendidikannya juga berbeda. Jadi ada yang pertemuan pertama 60 menit, ada yang 30 menit, ada yang 40 menit, ada yang lebih dari 1 jam. Tidak masalah karena kemampuan intelektualnya per individu atau per keluarga yang dikasih berbeda. Itu. Nah, kalau nyeri berarti luaran yang pertama adalah mengenalkan masalah tentang nyeri, manajemen nyeri. Apa luaran yang ingin dicapai? Bagaimana dia bisa mengontrol nyeri? Berarti ini nanti psikinya, intervensinya edukasi. Jadi di keluarga itu kebanyakan memang edukasi, Bu ya. Edukasi tentang penyakitnya nanti ke arah ke manajemen nyeri. Itu, nah edukasi manajemen nyeri. Itu baru mengenal masalah di luaran grade 1. Kemudian, nah ini ya contohnya. Kemudian yang kedua, ini masih diagnosa 1 ya. Jadi 1 diagnosa nanti luarannya tuh panjang, Bu. Sampai 5 tugas keluarga. Pertanyaannya, Ibu, apakah setiap diagnosa itu harus mencapai 5 tugas keluarga di luaran cikinya? Tidak. Kenapa? Karena kita ketemu keluarga itu ada batasan waktu. Ada batasan waktu berapa tatap muka atau berapa minggu. Jadi, didukung juga sumber daya keluarga yang ada di situ itu bisa nggak mencapai ke grade 5, memanfaatkan fasilitas kesehatan. Belum tentu bisa. Sama-sama 2 minggu, bisa jadi yang keluarga pertama itu bisa mencapai luaran sampai grade pemanfaatan fasilitas, tapi bisa jadi keluarga yang kedua, pasien mahasiswa lain cuma sampai grade 3 merawat. Kenapa? Karena ada masing-masing keterbatasan sumber daya, baik materi ataupun non materi. Jadi saya tidak menuntut mahasiswa itu harus sampai ke tahap yang kelima. Kemudian, enggak Pak, ini ngisi ini. Yang kedua, luaran masih diagnosa yang pertama. Ya, yang kedua misalnya pertemuan kedua selama 30 menit. Keluarga mampu memutuskan masalah. Berarti indikator yang mau dicapai apa? Nah, dia kan nyeri. Nah, kalau nyeri memutuskan masalahnya bagaimana? Nah, kita lihat. Mungkin kalau ini kan contoh ya, bisa jadi nanti kontrolnya dia bisa kontrol nyeri dengan dukungan petugas kesehatan atau mungkin dia pergi ke puskesmas untuk konsultasi petugas medis. Itu boleh, boleh saja. Nanti di psikinya itu Bapak Ibu sebagai fasilitator bagaimana mendukung pengambilan keputusan keluarga tersebut. Misalnya mengidentifikasi tentang masalah, kemudian memfasilitasi, terus mungkin mengkolaborasikan dengan petugas medis. Nah, petugas medisnya nanti tergantung problem yang Bapak Ibu buat tadi. Kalau misalnya dia tidak tahu tentang manajemen gizi, ya berarti nanti memutuskan masalahnya bisa konsultasi ke petugas gizi. Nah, nanti berarti psikinya Bapak Ibu jadi membantu dan memfasilitasi konsultasi ke ahli gizi. Tergantung problem yang ditegakkan. Kemudian yang ketiga. Nah, ini ya. Endingnya konsultasi. Nih, yang kode 12461. Ya, konsultasi. Kemudian pertemuan ketiga. Pertemuan ketiga mampu nggak dia melakukan perawatan di rumah. Jadi hasilnya apa? Dia mampu melakukan perawatan kebutuhannya atau problemnya itu. Oh iya ya. Itu di rumah secara mandiri. Nah, jadi nanti Bapak Ibu di sini juga psikinya itu edukasi ya. Jadi edukasi supaya dia bisa melakukan kontrol nyerinya itu mandiri di rumah. Misalnya mengajarkan teknik relaksasi, kemudian cat imagery dan sebagainya, tergantung Bapak Ibu apa yang mau diberikan sesuai dengan atau melihat kapasitas keluarga tersebut. Ya. Kemudian
Luaran yang keempat pada diagnosa pertama, mampu nggak memodifikasi? Tergantung problemnya tadi apa, nyeri. Bagaimana berarti memodifikasi supaya dia, kalau tadi kan datanya misalnya kalau nyeri tidur. Nah, berarti dilihat di sini bagaimana modifikasi lingkungannya supaya dia tidurnya nyaman, jadi tidak merasakan nyeri dan sebagainya. Edukasi lagi, kebanyakan edukasi, ya. Kemudian luaran yang kelima pada diagnosa 1, ya, mampu memanfaatkan fasilitas kesehatan. Nah, kalau ini tergantung ya Bu, tergantung pasiennya. Ya, apakah dia diedukasi ke rumah sakit, kemudian nanti baru dilakukan edukasi bahwa ke rumah sakit nanti akan mendapat terapi obat, terapi analgetik, nah ini dan sebagainya. Nih, edukasi lagi. Oke. Mudah kan? Nah, nanti implementasinya ya udah dari segi intervensi yang Bapak Ibu tegakkan tadi, misalnya jam 10 memberikan informasi yang tepat tentang pelayanan kesehatan, responnya bagaimana. Jam 11 ngasih teknik relaksasi, responnya gimana, kooperatif atau enggak gitu. Begitu Bapak Ibu, sudah ada wacana gambaran? Ada pertanyaan? Halo. Jadi Bu, mau tanya untuk yang di awal tadi, format pengkajian itu ada dari Fredman dan Debkes itu saya belum ya Bu, yang mana saja itu yang termasuk Fredman dan Debkes, terus yang di pedoman itu termasuk Fredman apa yang Debkes Bu? Yang di buku panduan itu yang Debkes Pak. Yang di buku yang pedomannya kemarin waktu pembekalan itu Debkes, tapi kan sebenarnya isinya sama. Isinya sama Pak, tinggal Bapak kalau di panduan kan nggak mungkin ya Pak 11 lembar diketik semua sama yang buat kan ngentekno print-printan banyak, jadi ditulis poinnya aja. Terus di situ di apa di layanan puskesmas kan nggak mungkin. Kalau di Friedman itu kan ada 11 lembar yang saya kirim, 11 halaman tuh. Nah, kalau setiap petugas puskesmas nanti membuat pengkajiannya segitulah, nanti ya yo keluarganya tidak tercover no Pak, cuma nulis askep. Cuma kan permasalahan, makanya kalau di puskesmas itu kan paling 1 lembar, poinnya saja. Ya, tapi kan kalau untuk laporan pembuatan askep dalam studi NAS kan ya harusnya yang komplit begitu. Kalau belum punya ya ini kan sudah saya kirim di grup. Ini Pak Tri ya tadi yang tanya ya. Pak Tri masuk ke grup komunitas yang saya ini enggak? Kalau enggak minta aja yang grup komunitas dari saya, tak kirim semua itu. Nggih. Minta Pak Burhan atau Bu Tuni atau siapa itu ada. Oke, ada lagi pertanyaan? Ini nanti ini Pak ini di screenshot Pak. Ini yang di screen. Oh, hostnya saya ya. Oh. Oke, ada pertanyaan nggak? Bu Endang ngapunten. Yang contoh askep tadi, contoh diagnosa tadi bisa dikirim nggih Bu nggih yang nyeri tadi. Iya, tak kirim. Oke, standar mawon Bu semua materinya tadi. Iya. Yang penting nggak full. Makanya saya ngambilnya yang satu, manajemen SL-nya yang nyeri. Boleh, tak kirim. Dikirim aja itu nanti belum tentu benar kok. Ya kan? Dikirimi yang benar sekalian aja Bu. Nah, yang benar sekalian itu nanti copy paste. Itu nanti mau dilihat aja manajemen itu nanti ramai dirubah penyakitnya opo-opo. Yang nyeri tinggal nanti dirubah. Bapak-bapak kan kayak gitu udah Gampang biasa. ngoreksi ya Bu ya.
Oh, kalau kayak gitu nggak usah dikoreksi, dilihat Lah tulis gitu. iya. Oh ya, ini copy paste apa enggak? Kayak kemarin tuh SLKI-nya copy paste, lah yes, copy paste. Wes langsung biji mawon. Wis langsung biji mawon nyuwune pinten tinggal ditulis gitu toh, Bu. Dipok dhewe bijine. Kok dewe, ya betul. Langsung ukom ya Bu ya. Oh nah itu pertanyaannya Pak. Nanti kalau ukom yang saya khawatirkan, kalau ada kasus bisa nggak gitu? Karena kan ukom ini kan sudah pengaruh ini. Nek nggak lulus ukom nggak jadi angkat sumpah, kasihan. Kan punya prosentase. Nah, Mohon nanti izin tanya lagi, Bu. Boleh. Untuk di pengkajian itu ada hasil pembinaan berdasarkan tingkat kemandirian keluarga itu. Pak, ini yang nanya siapa? Soalnya kan pakai Saya masker. Hah? Mujahid, Bu. Oh ya, siapa Pak? Ya, untuk hasil pembinaan berdasarkan tingkat kemandirian keluarga itu pengisiannya bagaimana ya, Bu? Saya juga belum paham itu. Pembinaan Berdasarkan tingkat kemandirian keluarga. Pembinaan berdasarkan tingkat ini yang mau diisi yang mana nih? Yang poin-poinnya ini saya belum paham, Bu. Kunjungan pertama, kedua, ketiga, dan sampai kelima ini. Oke, kemandirian keluarga. Jadi kan Bapak Ibu itu kan misalnya kunjungan pertama ya. Kunjungan pertama kan tadi saya sudah matur ya, kunjungan pertama PHSP, terus kunjungan kedua baru pengkajian, terus kunjungan ketiga nanti kan berarti ada intervensi ya kan, intervensi. Nah intervensi nanti kunjungan keempat atau mungkin pas saat itu dimonitor, jadi dari intervensi itu suruh langsung nyoba misalnya teknik relaksasi apa, terus nanti misalnya kunjungan keempat datang lagi. Jadi setiap hadir pertemuan itu kan Bapak bisa ngecek ini keluarga ini sudah mandiri atau tidak. Misalnya Bapak ngasih saran, Pak ini kan hipertensi, coba garamnya dikurangi, ikut olahraga apa misalnya senam jantung sehat gitu. Nah, kan dari situ akan Bapak monitor perilakunya. Ya kan, evaluasi perilaku sudah melakukan atau belum. Jadi kemandiriannya bisa dilihat dari evaluasi itu. Tapi kalau tingkat kemandirian, jadi keluarga dalam tingkat kemandirian, coba buka lagi teorinya Pak. Ya, mandiri tingkat 1, mandiri tingkat 2, mandiri tingkat 3. Masih ingat enggak? Lupa, Bu. Ya kan? Kan ada yang keluarga begini, dia datang dan mau menerima, ya kan? Mau menerima kita petugas medis, cuma dengerin tok, itu tingkat mandiri berapa? Searching Pak, buka internet. Terus ada yang keluarga menerima kita, terus dapat pelayanan dari kita, tapi dia berani bertanya. Nah, itu kemandirian tingkat berapa? Buka lagi. Terus misalnya dia menerima kita, mendapat intervensi dari kita, mampu melaksanakan apa yang kita intervensikan, mandiri tingkat berapa? Buka lagi. Nah, jadi kemandirian itu kalau secara teori tidak dari situ. Nah, tapi di dalam ASKEP nanti dilihat dia tuh sudah bisa intervensi yang kita berikan sudah sampai batas mana, dia bisa melakukan. Makanya tujuan dari ASKEP keluarga adalah memandirikan keluarga dalam merawat anggota yang sakit. Oke. Ya. Ada lagi? Ada lagi, Pak? Kalau untuk genogram yang di format Dekos itu kita selipkan di mana ya, Bu? Genogram di Depkes. Maksudnya? Yang format itu. Kan ada apa? Di pedoman itu ada permintaan genogram. Nah, yang di format ini saya masih bingung untuk menyelipkan genogramnya dimasuk di. Yo, asal dikasih aja di laporan jenengan itu genogram. Coba saya bukakan yang Friedman ya. Saya bukakan yang Friedman ya.
Oh, Sudah, nggih. yang saya kirim itu udah dibuka belum? Jangan-jangan dong dibuka, Pak. Oke, sebentar. Saya screenshot dulu, terus saya akan kirim yang treatment ya. Coba ini Pak Muja, coba di apa Pak? Ini hostnya bisa 1 atau 2 atau yang ini? Ini hostnya bisa 1 atau 2 ini? Kalau yang dari kampus kan bisa 2 nih, host sama co-host. Selain saya ada lagi nggak? Nggak tahu. Sakit, Bu. Mas Ilham, Bu. Oh, Mas Ilham. Mas Ilham, tolong di screenshot dulu pesertanya biar ada dulu semua, Pak. Nanti soalnya tahu-tahu dari Wolulas mumpung masih Ibu, siap. ya, ditampakkan dulu semua, Pak. Ditampakkan dulu. Coba Bapak Ibu silakan on kamera dulu ya. Di sini saya bukakan treatment. Oke. Dibuka semua layarnya. Ya, Pak Ilham sudah kelihatan, Pak? Dibuka semua. Larinya kayak tadi di belakang kursi tadi loh, Pak. Belakangnya kursi aja biar bagus kayak tadi, Pak. Oh. Sambil saya cari filenya. Sudah, Pak? Kalau di layar saya soalnya belum. Kayak gini ya, Bu. Sebentar. Nah, betul. Sekarang di screenshot dulu, Pak. Oke, Bapak Ibu, silakan senyum. 1, 2, 3. Aku malah orang. Ini kok kayak ada Bu Ana ya ini? Bukan ya? Yang baju hijau, kecil bab hijau ini siapa ya? Ini siapa ini? Kok kayak Bu Ana pakai masker ya? Bu Ana ya, Bu? Bu Tati, Bu. Oh, Bu Tati tuh. Bu Enda. Kan dari sini kayak Bu Ana loh, Bu. Oh ya. Bu Udah ya, Enda. Pak. Udah ya. Saudara sepupu. Sampun, Bu. Oh, nggih, sampun. Oke, baik. Saya akan saya tampilkan yang pengkajian treatment ya. Udah ya, Pak. Bukakan di file saya dulu. Oke. Ya, udah kelihatan? Udah kelihatan? Sudah, Oke. sudah. Nah, Bapak Ibu, ini file yang saya kirim kemarin. Ya, jadi ini kan sudah nurse nih. Jadi kalau sudah nurse, nanti laporannya ya ini harusnya pengkajiannya ini, Bu. Bukan kok yang kemarin itu yang centang-centang di print kasih ke saya gitu. Ya D3 no, Bu, itu statusnya. Ya. Nah, harusnya inilah. Tuh. Ada data keluarga, ya. Kemudian genogram. Terus, nah genogram ini kan nanti akan, jadi genogram itu tetap disertakan untuk apa toh? Untuk mengidentifikasi apakah peran di keluarga itu efektif nanti, terus tugas perkembangan, terus apa yang tidak efektif di fungsi. Nah, itu kelihatan nanti di sini, Pak, kalau dicantumkan, ya. Nah, misalnya dia lansia sendirian, kan nanti dari jadi kalau ngoreksi kian itu mudah ya. Jadi lihat, oh ini memang Bapak Mbah Kakung karo Mbah Putri di sini, jelas dia hidupnya kebanyak nggak sehatnya. Kenapa? Ya jelas lah 60 tahun sama 60 tahun hidup serumah, ya kan? Nggak ada yang nganter kontrol, nggak ada yang ngecek tensi, nggak ada yang nyiapin diet sesuai dengan kasusnya.
nggak ada yang menggantikan peran fungsinya. Makanya kalau orang Jawa bilang kalau rumah lansia itu kotor tuh biasa. Kenapa? Karena ada hambatan dalam melakukan apa? Ini pemeliharaan lingkungan. Nah, itu kan kelihatan. Tapi kalau di situ komplit, Mbak Kakung, Mbak Putri, Ibu, Bapak, anak 3, anaknya sudah ada yang menikah, tapi satu rumah. Nah, di satu rumah ada yang, jadi Mbak Kakung, Mbak Putri, Bapak, Ibu, anak, terus kakak Anda sudah nikah di situ, anaknya di situ. Nah, itu biasanya dari situ kelihatan. Itu pasti banyak konflik. Ya kan, karena satu rumah ada 3 nakoda. Makanya kalau di agama itu kan benar ya, satu rumah itu yang bagus ya satu nakoda. Kalau 3 nakoda itu nanti ribet. Ya kan, Pak? Nah, ya kan? Jadi kalau ngelihat misalnya saya ngoreksi punya Bapak, genogramnya kayak gitu tuh jelas pasti ada konflik banyak. Kalau masalahnya muncul cuma nyeri, ya impossible. Bapak berarti belum bisa menegakkan mana sih yang sebenarnya urgent. Oke. Nih. Sudah dibaca belum pertanyaannya? Jangan-jangan saya kirim cuma dibuka doang. Sampun Bu, kemarin tuh bingung mau pakai yang statement ini apa yang pakai yang checklist kemarin. Ya sebenarnya pakai checklist juga nggak apa-apa, toh isinya sama kan Pak. Kalau yang untuk di Kian kita pakai yang mana Bu? Sama aja. Kian ya pakai yang inilah, masuk Kian cuma 1 lembar. Nanti terus jenengan malah nanti kewalahan loh. Kewalahannya apa? Kewalahannya nanti kalau ada pertanyaan yang feedback ke belakang. Tapi kalau udah dikompletik, ini kan malah itu membantu jenengan untuk menjawab pertanyaan dari penguji. Oh, iya. Iya, misalnya status ekonominya status ekonominya tinggi, dilihat dari mungkin pendapatannya per bulan 15 juta. Suami istri berarti 30 juta. Nah, di alasan pembenaran mudah dicegah karena BPJS-nya VIP, ekonominya tinggi, ya kan? Dua-duanya pendidikannya nurse, pengetahuan tentang hipertensi tinggi. Lebih memudahkan jenengan Pak malahan. Nyusunnya juga lebih mudah. Tapi silakan ke penguji ke pembimbing masing-masing ya, itu kan terserah. Kalau yang saya yuk pakai ini lah ya, meringankan beban menjawab. Oh, iya. Ya, oke. Ada lagi Bang bertanya? Seumpamanya saya mengkaji itu dia dulu ada riwayat asma Bu, 2 tahun yang lalu. Tapi saat diperiksa itu dan sampai saat ini itu tidak ada kekambuhan nih Bu. Apakah nanti di judul itu kita memunculkan hanya diagnosa keperawatan, apakah asma itu dimunculkan Ibu? Yo kalau kasusnya dia penyakitnya asma saja atau dengan penyakit yang lain, Pak? Cuma asma aja itu kambuhnya dulu kambuhnya itu waktu hamil umur 37 minggu. Habis itu setelah hamil selanjutnya juga sudah tidak ada keluhan lagi, Bu. Sampai saat ini juga tidak ada kambuh lagi dan tidak pernah minum obat. Dan tidak pernah minum obat. Ya, soalnya nggak pernah kambuh. Dia punya balita nggak di rumah? Balita ada 2. Ada 2. Balita yang terakhir? Saat hamil terakhir itu juga nggak kambuh, Bu. Cuma pas hamil pertama aja. Kalau gitu Pak, perlu konsul ke pembimbing. Ini Kian, kalau Kian konsul ke pembimbing. Haruskah itu diteruskan? Ataukah tetap pakai itu? Kalau tetap pakai itu, jadi Bapak nanti bisa ngambil diagnosanya ke potensial. Kalau tetap pakai asma ya. Iya, jadi ke depan dia akan peningkatan tingkat kesehatan. Jadi kan nggak pernah kambuh. Tapi kan pernyataannya dia nggak pernah minum obat. Nah, dan tapi pertanyaannya dia asma. Asma itu kan misalnya kecentok AC, kecentok apa gitu kan kumat ya Pak? Nah, berarti kan jenengan pertanyaannya ke arah sana. Ibu misalnya pertanyaannya, Ibu tahu nggak penyebab kemudian penata laksanaan asma. Terus selama ini apa yang dilakukan supaya asma itu tidak kambuh? Nah, itu masuk ke tugas ketiga, merawat.
Jadi judulnya dengan riwayat asma, bukan asma. Oh, riwayat. Iya, riwayat asma. Jadi nanti dengan muncul diagnosanya kesiapan. Tapi pertanyaannya selama ini yang Ibu lakukan biar asma Ibu itu enggak kambuh apa? Saya kalau ke pantai pakai apa? Saya enggak di rumah enggak pakai AC. Kemudian saya makan apa itu kalau itu nanti mendukung ya berarti kesiapan. Terus terakhir berarti itu kan tugas merawat, memutuskan. Jadi Ibu selama ini konsultasi enggak ke puskesmas? Kan dia pasti konsultasi, pasti itu. Kalau dia nggak pernah kambuh kan, dalam monitor petugas kesehatan tidak. Berarti itu yang ke tugas kedua. Tugas yang keempat modifikasi. Jadi selama ini supaya Ibu itu kan musim penghujan dingin, biasanya asmanya muncul. Apa yang Ibu lakukan untuk supaya tidak muncul asmanya tidak ini? Misalnya saya selalu bisa manajemen stres dengan baik. Saya selalu refreshing apabila ada masalah. Nah, itu salah bentuk modifikasi, Pak. Terus rumah saya tidak saya kasih AC. Saya tidak pakai kipas dan sebagainya. Itu bisa muncul diagnosa. Tapi judulnya harusnya riwayat asma. Oh, Nah, kalau dari saya loh, kalau dari pembimbing konsul aja, itu perlu ganti enggak judulnya. Oh, nggih. Iya. Ada lagi? Ada enggak? Jadi Bapak Ibu boleh pakai Depkes tapi dilengkapin gitu Bu, dilengkapi biar jelas. Kalau cuma dicentang-centang kayak kemarin ya, kosok saya suruh ngoreksi centangan. Yang D3 aja tak suruh narasi loh tuh apa. Kebetulan ini kan bersamaan dengan praktik D3 yaitu yang dia pakai Depkes kan sudah simpel tuh cuma berapa 2 lembar. Nah, itu tak suruh narasi terus tak suruh perdalam dengan itu menambahkan data-data yang ada kayak di Friedman itu. Ada lagi kah yang bertanya? Bertanyalah Pak, mumpung ketemu. Nanti kalau pas UKOM tidak boleh bertanya soalnya. Nanti kalau UKOM itu kasusnya paling cuma 4 baris, 5 baris. Terus problemnya apa? Gitu Dok. Terus penyebab dari masalah ini apa? Terus intervensi yang prioritas apa? Cuma itu. Terus jadi Bapak Ibu dari sekarang kalau bisa bisa membedakan ya manajemen tidak efektif dengan perilaku kesehatan yang tidak efektif. Itu sering keluar. Oke. Ada yang bertanya nggak nih? Kalau nggak saya juga senang loh. Orang tak tutup. Yang kian boleh bertanya. Bimbingan siapapun boleh bertanya sama saya. Kalau saya bisa jawab, tak jawab. Kalau enggak, ya saya bilang enggak. Oke, Purum Tati ada yang ditanyakan enggak? Kenapa? Sementara belum Bu, masih menghayati penjelasan Bu Endang dulu. Oke, Bu Nova ada yang bertanya enggak? Askapnya. Terus yang kian siapa lagi nih? Yang bertanya enggak? Saya Bu yang kian keluarga Bu Mujahid. Ya. Sama ya Bu Puput. Oh, ini Bu Puput di sebelah saya. Ikut ini Bu Puput masuk sini kok. Mau tanya apa nih? Sekalian konsul. Ada beliau. Gimana Pak? Oh, sudah disapa nih. Oh, pada nggak jedul ini kiannya dicari dosennya semua. Waalaikumsalam. Iya, betul. Ditunggu ya Kak ya konsulannya nggih. Saya harapkan penjelasan dari Bu Endang ini
ada pencerahan gitu ya. Nyari cuma saya loh. Ini dosen-dosen pada nyari semua loh di grup dosenku. Ini mahasiswa saya belum jedol. Ada yang sebut nama Pak Eri, ada yang sebut nama lain gitu. Oh, dicari loh. Soalnya kasihan nanti kalau pas hari H nggak jadi wisuda akad sumpah. Cukup? Baik. Baik Bapak Ibu sekalian, semoga apa yang saya paparkan bisa bermanfaat. Ya, seandainya ada yang tidak paham mau japri bertanya, insya Allah saya terbuka. Ya. Kelompok ini. Monggo kita akhiri pertemuan hari ini dengan membaca hamdalah, alhamdulillahirobbilalamin. Waalaikumsalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Saya izin live ya. Oke, selamat bekerja. Sehat selalu Bapak Ibu. Saya izin live. Ngantuk. Pak Burhan ini Pak Burhan. Yang bener. Mohon bimbingannya Pak Burhan. Petunjuknya Pak Burhan ini. Apa nih? Kopas kok. Aku nurun le. Rasa dipikir ukom dipikir. Ukom. Disuruh meta pateni iki. Patenono wae. Oh. Ini saya ngantuk aku. Sesuk meneh sing sini. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam.